atas langit masih ada langit. Masih ada langit ketujuh nih Ustadz nih. Apalagi begitu. Kita belum masuk langit yang kedua, ketiga belum, masih di bawah. Ini kok mau sombong? Maka tentu tidak ada yang patut kita sombongkan di hadapan Allah, apalagi kan begitu. Di hadapan manusia saja tidak boleh, apalagi di hadapan Allah. Tapi seringkali begini Ustadz, kita itu kerap sekali menganggap dosa-dosa besar atau suatu maksiat yang besar, tapi kita itu anggap itu dosa kecil gitu. Maksudnya kita sepele, menyepelekan. Nah, itu bagaimana itu bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena biasanya kalau ada suatu kesalahan, khilaf, bahkan itu dosa besar, kemudian akhirnya kita lakukan dengan merasa bahwa itu bukan dosa besar, itu biasa karena kita semakin sering melakukan itu, semakin terbiasa melakukan itu, maka akhirnya kita bisa menganggap bahwa itu dosa yang biasa, bahkan mungkin tidak berdosa, kita nyaman melakukan itu. Ya tentu ini bisa menjadi evaluasi untuk kita masing-masing ya, bahwa sekali lagi bahwa manusia itu pasti bersalah, pasti berdosa, khilaf, melakukan sesuatu yang lupa dan sebagainya. Maka mau tidak mau kita harus nanti di akhir kita sampaikan bagaimana tips agar kita bisa meminimalisir atau mengurangi bahkan sifat-sifat atau dosa-dosa dan kesalahan tadi itu, baik itu kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak Mbak sebenarnya contoh-contoh dosa besar yang seringkali kita tidak menganggapnya sebuah dosa. Iya Ustadz. Di antaranya misalnya durhaka kepada kedua orang tua, itu dosa besar sebenarnya. Artinya dosa yang dosanya itu kalau itu kita lakukan maka dosanya itu sebenarnya besar. Ya tentu dosa yang paling besar itu kan syirik, yang menyekutukan Allah. Itu sudah yang paling tinggi gitu kira-kira ya. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa besar, semuanya akan diampuni kecuali syirik. Allah. Kecuali menyekutukan Allah, itu masih diampuni sebenarnya, masih diampuni. Namun ya tentu walau kan masih diampuni, aman lah, ya tidak bisa gitu juga. Masih kan punya tiket selanjutnya begitu, selalu merasa seperti itu. Masih ada pengampunan gitu kan, masih ada bahasanya remisi dari Allah gitu kan. Tidak begitu ada juga. Ya memang Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, iya. Maha menerima taubat kita, iya. Maha Rahman Rahim, iya. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita akhirnya mudah melakukan berbagai macam dosa atau khilaf itu. Tapi begini Ustadz, seringkali kita itu kan sering sekali secara sadar begitu Ustadz, memilih untuk melakukan sebuah kesalahan itu. Udah banyak sekali Ustadz yang seperti itu. Kadang kita sendiri juga bahkan lupa untuk misalnya meninggalkan sholat atau kemudian hal-hal maksiat yang lain itu kita sadar. Atau misalnya ketika disuruh sama orang tua juga, kose kayak gitu. Nah itu waduh itu sebenarnya itu dosa besar begitu Ustaz. Itu termasuk bagian dari dosa besar tadi itu. Jadi gini, kenapa kita sering seperti itu? Karena tadi yang akar atau sumber dosa atau kesalahan itu yang pertama adalah sifat sombong. Nah ini yang kedua. Yang kedua sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Risa tadi itu, kenapa kita sering melakukan itu? Karena memang manusia itu punya nafsu. Nah manusia ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang berbeda dengan makhluk yang lain. Artinya begini, bahwa Allah itu juga menciptakan malaikat. Malaikat itu senantiasa beribadah, takwa, beriman, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugasnya malaikat ya pokoknya ibadah terus, patuh terus akan perintah dan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malaikat. Sementara di satu sisi Mbak Riza, ini ada iblis ataupun setan. Nah karena laknat tadi akhirnya setan mengikrarkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Baik kalau seperti itu Tuhan, saya akan menerima laknat itu, kira-kira begitu. Namun saya akan tetap menggoda umatnya atau keturunan Nabi Adam agar dia mau ikut aku. Nah disinilah kira-kira letaknya nafsu syahwat kita yang akhirnya bisa membawa kita kepada jalan yang telah diinginkan oleh para iblis dan setan. Berarti ada kebenaran ya Ustadz yang kalau seperti di TV-TV itu, seperti ada di sini ada baik, kemudian di sebelah
kanannya sebelah kirinya ada yang buruk, ada bisikan-bisikan begitu. Kayak di film-film itu kan. Iya. Iya, bener begitu memang. Kita itu bisa melebihi makhluk yang di kanan kita yaitu malaikat. Namun di sebaliknya kita juga akan bisa melebihi dahsyatnya setan maupun iblis. Iya kan? Betul. Iya, buktikan saja hari ini kalau mau kita saksikan ya paling tidak dari sejarah zaman dahulu sampai hari ini betapa banyak manusia yang sifatnya melebihi setan dan iblis. Banyak sekali. Anak baru dilahirkan dibunuh hidup. Kalau zaman jahiliyah zaman dahulu itu kan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Iya Ustadz. Waduh. Sekarang tidak peduli itu perempuan atau laki-laki, ya kan? Iya Ustadz. Ketika banyak itu, sekali. nah kejadian fenomena seperti itu dikubur hidup-hidup artinya lebih jahiliyah dari zaman jahiliyah dahulu. Menakutkan Ustadz. Iya, ya. hari ini begitu, melebihi dari setan kan, daripada iblis itu. Ketika puasa Ramadan, setan dan iblis kan dibelenggu katanya, dirantai. Nah, iya ini. Tapi nyatanya kita tetap berbuat salah, berbuat khilaf kan. Betul. Inilah faktor nafsu syahwat manusia. Nah, maka kenapa kita kok masih tetap melakukan kesalahan, melakukan khilaf dan sebagainya tadi itu? Ya karena nafsu kita, karena faktor yang kedua dari akar dan dosa kemaksiatan ini adalah mengikuti bisikan syahwat kita. Oh artinya yang bisikan ini udah bukan syaitan lagi, udah bukan iblis lagi nih. Maka Ustadz, jangan ya? kalau puasa gini kan setan sama iblis kan dibelenggu, dirantai kan begitu. Jangan mengkambing hitamkan setan dong. Kita sering kali memang, ini bisikan setan ini. Ya jangan mengkambing hitamkan setan. Padahal kita sadar itu salah. Iya, ya berarti syahwat kita, diri kita sendiri yang mengikuti nafsu syahwat sehingga kita terjerumus pada hal-hal yang diinginkan oleh setan tadi. Waduh. Berarti hari ini setan kalau melihat manusia bermaksiat di bulan Ramadan itu pesta mereka nih Ustadz ya. Iya, bersorak-sorai kira-kira begitu. Itu bukan karena aku loh, kira-kira gitu. Ya Allah, itu mereka sendiri ya Allah. Iya. Manusia ini memang rumit Ustadz ya. Iya, kira-kira begitu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa ada 3 akar dosa dan khilaf atau maksiat. Yang ketiga itu. apa nih Ustaz? Ya, yang pertama saya ulang, yang pertama tadi adalah karena sifat sombong dalam diri, yang kedua karena mengikuti bisikan syahwat. Yang ketiga ini karena apa? Karena adanya sifat iri hati, iri dan dengki. Waduh, ini asalnya dari hati lagi nih Ustadz ya. Kalau yang pertama sifat sombong ini yang menjadikan Allah mencabut nikmatnya setan dan iblis kemudian diganti dengan laknat ila yaumil qiyamah. Yang kedua karena mengikuti bisikan syahwat akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi yang kemudian Nabi Adam kalau dari sejarahnya kan dikeluarkan dari surga akhirnya hidup di muka bumi karena apa? Mengikuti nafsu syahwat. Walaupun nafsu syahwat ini juga karena bisikan setan sebenarnya. Wahai Adam, kira-kira gitu. Adam sama Siti Hawa, kamu makanlah buah itu. Emang kenapa? Lek kamu makan buah itu, nah kamu nanti akan abadi loh di sini selamanya. Kan enak di sini. Oh gitu ya. Iya. Nah ini bisikan-bisikan yang dari setan sama iblis itu akhirnya nafsu kita. Iya ya, kalau saya makan itu kayaknya nanti saya, nah kayak gitu tuh. Iya ya, ini ada es teh sama es campur. Kalau saya minum kayaknya enak sekali deh puasa begini. Contohnya begitu. Ada saja Ustadz ya. Ya kan enggak tahu orang-orang. Saya beli, saya misalkan masuk ke kamar, saya kunci, enggak ada yang tahu dong. Iya. Keluar lagi sudah diucapi begitu kan bersih semua, enggak ada padahal sudah minum es teh, minum es tegal. Ternyata Rokib dan Atit tidak berhenti mencatat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tadi karena sifat iri dan dengki. Dari sifat iri dan dengki inilah yang akhirnya terjadi bunuh-membunuh pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh siapa? Antara Qabil dengan Habil, putranya Nabi Adam alaihissalam. Iri dan dengki, kenapa? Ini si Qabil iri, loh ini Habil jelek tapi istrinya kok cantik sih. Lah aku yang cakep, kenapa istriku enggak cantik? Akhirnya iri sama si Habil. Nah, akhirnya dengan berbagai cara, kalau saya pernah ke Syria itu ada namanya Bukit Qasyun.
Konon Bukit Qasim itulah tempat, itu agak naik begitu Mbak Lisa tempatnya. Disitulah konon si Qabil ini membunuh Habil. Kenapa membunuh? Kenapa